Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali di kelas Corporate Finance atau manajemen keuangan kedua. Pada malam ini kita memasuki chapter ke-14 terkait dengan cost of capital. Cita-cita kita di dalam chapter ini adalah Anda bisa memahami terkait firm cost of equity capital. Anda memahami cost of debt. Anda memahami overall cost of capital, dan Anda memahami kendala, permasalahan yang terdapat di dalam perhitungan cost of capital dan bagaimana menanganinya. Pertama adalah mengapa cost of capital itu penting. Jadi kalau secara umum kita mengetahui bahwasanya aset adalah liability ditambah equity. Maka kita memahami juga bahwasanya return dari earn on asset depend terhadap resiko terhadap aset tersebut, yaitu berupa liability dan equity. The return terhadap investor ya adalah sama dengan the cost to the company. Jadi kalau kita ada bicara investor di sini, ada bicara company di sini, maka return bagi investor merupakan cost bagi company. The cost of capital menyediakan kita dengan indikasi terhadap bagaimana market melihat resiko dari aset kita. Memahami cost of capital juga membantu untuk menentukan required return untuk capital budgeting project. Misalkan di dalam aset dan adalah liability ditambah equity. Apabila untuk membiayai aset kita menggunakan liability, maka itu masuk ke wilayah cost of debt. Apabila untuk membiayai aset kita menggunakan equity, maka itu di wilayah cost of equity atau capital asset pricing model. Apabila untuk membiayai aset kita menggunakan kedua-duanya, baik liability dan equity, maka itu kita menggunakan weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital. Jadi Anda harus paham dulu konsep ini. Ya. Untuk menentukan required return, Anda harus melihat apakah Anda akan menggunakan cost of equity, berarti 100% berupa ekuitas. Apakah berupa cost of debt, berarti 100% berupa debt. Atau menggunakan WACC, weighted average cost of capital, baik menggunakan liability, dia juga menggunakan equity. Inilah yang menyebabkan kenapa cost of capital adalah penting. Di dalam required return ini juga merupakan discount rate
required return adalah sama dengan discount rate. Dan ini berdasarkan resiko dari cash flow. Anda sudah mempelajari mengenai cash flow di chapter 2 dan 3 ya. Tinggal Anda nonton lagi perkuliahan terkait dengan cash flow. Kemudian perkuliahan mengenai discount rate. Kemarin sudah saya share ya materi terkait dengan present value. Nah, di dalam required return, kita perlu untuk mengetahui berapakah required return dari sebuah investment sebelum kita menghitung net present value dan mengambil keputusan mengenai apakah kita akan melakukan investasi tersebut atau tidak. Kita perlu memahami required return untuk mengkompensate kepada investor kita untuk financing yang mereka akan lakukan. Contoh, jadi ketika kita menghitung cash flow, ketika kita melakukan investasi, ya, ketika kita akan melakukan investment, uang keluar, cash outflow sebesar 100 juta US dollar. Kemudian uang keluar 100 juta US dollar untuk kita misalkan beli pabrik. Beli mesin, bikin pabrik dan sebagainya. Dan ada cash inflow 10 juta US dollar. Cash inflow setiap bulan. Maka kita perlu memahami apa yang menjadi required return. Apakah 100 juta ini berdasar dari debt, berdasar dari equity, atau keduanya? Kalau dia berdasar debt, maka present value-nya menggunakan discount rate atas cost of debt. Jadi net present value adalah cash outflow minus 100 kan, ditambah uang masuk 10 dibagi dengan 1 plus discount rate pangkat 1 ditambah 10 dibagi 1 plus discount rate pangkat 2 dan seterusnya. R di sini bisa cost of debt kalau dia menggunakan debt, bisa CAPM, capital asset pricing model apabila dia menggunakan equity atau cost of equity, atau bisa juga dia merupakan WACC, weighted average cost of capital. Nah, nilai R ini bisa saja antara cost of debt, cost of equity, atau CAPM, atau WACC, yang mana itu adalah both. Jadi kalau 100 juta ini berdasar dari debt, berdasar dari equity, atau both, itu mempengaruhi kepada discount rate-nya berapa. Sampai di sini, wakarimaskah? Kalau belum mengerti zen wakarimasen. Kalau sudah mengerti zenbu wakarimasen. Kalau masih sedikit-sedikit sukoshi wakarimasen. Sukoshi wakarimasu. Wakarimaskah? Nggak ada yang jawab, berarti zen wakarimasen kah? Sukoshi, Pak. Sukoshi. Lupa izin tanya. Ya, silakan. Yang NPV itu, net present value itu rumusnya dari bab berapa, Pak? Bab berapa ya? Sebentar. Net present value itu kita bab. Bentar ya. Itu ini chapter 6.
chapter 5 dan chapter 6. Chapter 5 ini menjelaskan chapter 5 time value of money untuk menghitung net present value. Oke, Titin? Tinggal nanti Baik, nonton Pak. lagi videonya ya. Baik, Pak. Ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah cost of equity. Cost of equity adalah return yang required by equity investor given the risiko atas cash flow from the firm. Apa saja risikonya? Baik business risk, baik financial risk, ada risiko. Ya. Ada dua metode untuk menentukan cost of equity. Yang pertama adalah dividend growth model. Yang kedua adalah CAPM. Di dalam dividend growth model, secara income statement ada yang disebut dengan sales. Sampai ke bawah bottom line-nya adalah net income. Dari net income, dananya net income ini mengalir ke dua tempat, yaitu pertama kepada return earning, yang kedua kepada dividen. Nah, dividen inilah yang dihitung growth modelnya ya sebagai acuan untuk cost of equity. Kita akan detailing nanti. Dan kemudian capital asset pricing model. CAPM sama dengan risk free ditambah beta dikalikan risk market dikurangin risk free. Nah, nanti kita akan detailkan. Jadi di dalam cost of equity untuk menentukan R return tersebut, apabila Anda menggunakan equity untuk financing kepada investasi tersebut, maka discount rate-nya menggunakan cost of equity yang berasal dari dividend growth model ataupun dari CAPM. Yang pertama adalah the dividend growth model. Rumus awalnya adalah harga saham adalah dividen dibagi return ya dikurangin growth ya. Return on equity sama dengan diturunkan baru menjadi dividen dibagi dengan stock price ditambah dengan growth. Contohnya, let's say perusahaan Anda diharapkan untuk membayar dividen $1,5 per lembar saham next year, D1. Kemudian there has been a steady growth yang steady, stabil. Bahwasanya dividen dibayar, peningkatan dividen setiap tahunnya sebesar 5,1% per tahun. Jadi kalau dia sekarang 1, tahun depan artinya 1,051. Jadi ada steady growth sebesar 5,1%. Jadi setiap tahun dia pasti naik sebesar 5,1%. Ada steady growth. Dan market berekspektasi bahwasanya itu akan continue. Ya. Jadi growth-nya ini merupakan G atau growth. Sementara the current stock price adalah $25. Oke. Pertanyaannya adalah berapakah cost of equity?
Maka cost of equity, return on equity adalah dividen 1,5 dibagi dengan price ditambah the growth 0,51 sama dengan 11,1% sebagai return on equity. Jadi berdasarkan dividen dibagi dengan current stock price ditambah dengan growth of the dividend. Metode kedua, sebentar. Untuk mengetahui growth rate, metodologinya adalah menghitung berapakah percentage changes perubahannya. Dari tahun 2005 ke 2006, 1,23 ke 130, 1,3 dikurangin 1,23 dibagi 1,23, 5,7%. 2006 ke 2007, 1,36 dikurangin 1,3 dibagi 1,3, 4,6 dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan average-nya 5,7, 4,6, 5,1, 4,9 dibagi 4 sama dengan 5,1%. Ini yang mendasari kepada growth. Apa yang menjadi advantages dan disadvantages? Keuntungannya adalah metode ini easy to understand dan digunakan. Yang menjadi kelemahannya hanya berlaku kepada company yang selalu atau saat ini membayar dividen. Kalau dia nggak bayar dividen, ini return on equity-nya nggak berlaku karena nggak ada dividen. Jadi tidak berlaku bila dividennya tidak growing at constant rate. Jadi kalau dia nggak at constant rate, nggak berlaku return on equity-nya karena dia nggak at a constant rate. Dan dia sensitif kepada estimated growth rate. Ya. Begitu ada increase di growth rate by 1%, maka cost of equity juga meningkat by 1%. Jadi ini yang menjadi advantage dan disadvantage. Sampai di sini. Wakarimasu ka? Sukoshi, Zenbu, Zenzen? Wakarimasu ka? Masih bingung, Pak. Di mana bingungnya? Doste. Sally. Cara penghitungannya sih, Pak. Cara perhitungannya kan Iya. tinggal ngikutin rumusnya aja. Return on equity sama dengan dividen dibagi dengan price of stocks ditambah dengan the growth. Misalkan 1,5 dibagi 2,5. Kan tinggal dibagi. Hasilnya berapa? Ya. Misalkan hasilnya 0, harusnya ya 0,6. Misalkan. Ditambah 0,51 sama dengan 0, misalkan tambah 0,55 sama dengan 0,1 ini 0,51 0,0 ya 0,051 ditambah 0,55 dapat 0,111. That's simple, Sally. Ya. Oke. Yang lainnya, wakarimasu ka? Oke, kita lanjutkan. Metode yang kedua adalah security market line approach. Metodenya menggunakan risk free rate, yaitu surat utang negara. Berapakah sun rate-nya saat ini? Itu menjadi acuan kepada risk free rate. Kemudian market risk premium, yaitu
return dari market dikurangin return dari surat utang negara. Kemudian systematic risk of asset, yaitu beta. Jadi return on equity atau cost of equity. Bagi perusahaan ini menjadi cost, bagi Anda ini sebagai investor ini menjadi return. Ya, jadi istilahnya sama aja. Bisa disebut dengan return kepada Anda atau cost kepada saya. Return on equity atau CAPM, capital asset pricing model, adalah risk free ditambah beta dari equity tersebut dikalikan return dari market dikurangin risk free rate. Ya. Untuk menghitung beta, metodenya bisa menggunakan covariance dari return dari company, misalkan GE Electric, return on market IHSG, ini IHSG misalkan, atau ini misalkan dia Telkom, dibagi dengan variance. Ini adalah variance dari IHSG atau market. Jadi expected return CAPM sama dengan, ini kurang sini, ini harus ketika ke atas, adalah risk free ya ditambah covariance dari Telkom dan IHSG dibagi dengan variance dari IHSG dikali return dari market dikurangin risk free rate. Ya. Ini menghitung, ini adalah nilai turunannya ya, dan ini adalah bagaimana cara kita menghitung beta calculation. Metode pertama menggunakan covariance dari A dan B dibagi variance dari B. Didapatkan nilai beta. Metode kedua bisa menggunakan regression methods untuk mendapatkan nilai beta. Misalkan company Anda mempunyai beta sebesar 0,58. Ya. 0,58 berarti bukan market mover, bukan yang menggerakkan market. Kalau yang menggerakkan market, betanya pasti lebih dari 1. Karena 1 itu adalah IHSG. Kalau dia lebih dari 1 berarti dia yang menggerakkan IHSG. Kalau dia 0,58 berarti dia di bawah IHSG returnnya. Jadi suppose your company memiliki beta 0,58 dan current risk free rate adalah 6,1%. Surat utang negara kita 6,1%. Make sense? Jika market risk premium adalah 8,6, berarti ini adalah return dari market dikurangin risk free sama dengan 8,6. Berarti return dari market sama dengan 8,6% ditambah 6,1% sama dengan 14,7%. Return dari market. What is your cost of equity capital? Maka CAPM sama dengan risk free yaitu 6,1%. Saya ulang lagi. CAPM sama dengan risk free ditambah beta dikalikan return dari market dikurangin risk free. Berarti 6,1% ditambah 0,58 beta dikali market 14,7 dikurangin 6,1%. Didapatkan nilai yaitu 11,1%. Jadi kita dapatkan nilai CAPM atau cost of equity sebesar 11,1%. Sampai di sini.
Samats Aihe? Kalau mengerti, jawabannya apa? Aihe. Kalau tidak mengerti, nehi samats aihe. Samats aihe? Bapak, maaf mau nanya. Oke, Nida. Pak, itu yang 6,1% ditambah 0,58 itu dari 58 kali 8,6 ya, Pak? Itu gimana? Ulang lagi, Nida. Ini yang 6,1% 6,1 sebagai ya, risk free. ditambah 0,58 itu dari 0,58 sebagai beta. oh 14,7%. 14,7 si market return. 0,58-nya beta ya, Pak ya? Apa? 0,58-nya itu beta. Beta ini. Ya, baik Pak. Oke, yang lain? All good? Samats Aihe? Pak. Oke. Gadis. Mau tanya Pak, Oke, silakan. kalau beta itu berarti selalu diketahui ya Pak? Bukan dicari ya Pak? Ya dicari, Pak. Itu masih dicari. Harus dicari dulu. Oh, Oke. oke. Oke Pak. Bagaimana cara mencari beta? Cara mencari beta. Kita masuk ke dalam cara mencari beta. Saya ke Excel dulu ya. Oke. Oke. Ini. Excel saya terlihat? Kecil tapi Oke. Sebentar. Jadi kita perlu mencari datanya dulu. Jadi kita datanya dari mana? Dari Yahoo Finance. Finance.yahoo.com. Webnya kelihatan ya? Kita mau mencari IHSG. Oke. Meow. Sebentar. Finance.yahoo.com. Oke, kemudian Jakarta Stock Exchange. Oke, dia nggak kenal IHSG. Oke, Jakarta Stock Exchange. Ini adalah nilai IHSG saat ini ya. Kemudian saya mau lihat historical data. Oh iya, perhatikan ya, ini assignment Anda nanti ya. Assignment Anda nanti menentukan keputusan untuk jual atau beli saham atau buy or sell terhadap saham menggunakan metode CAPM. Jadi kita gunakan data kita menggunakan monthly ya. Apply monthly. Berapa penutupan harga penutupan Jakarta Stock Exchange. Kemudian ini sudah dapat data setahun ya. Dari September 2022 sampai Oktober 2021. Oke, kita download data. Datanya kita download. Kemudian ini kita genap. Ini ganjil ya sekarang. Sekarang kita ganjil 2022 ya. Jakarta Stock Exchange data, oke. Kemudian berikutnya kita mau mencari Telkom, TLKM. Sekarang harga Telkom 4460. Berarti kita cari historical data untuk kita lihat data bulanannya dia.
secara bulanan. Apply. Oke, sudah di harga bulanan. Kita download. Oke. Sip. Sekarang tinggal kita baca. Oke. Oke, kita baca datanya Telkom. Ini data Telkom. Kemudian ini data Jakarta Stock Exchange. Nah, kita copy datanya si Telkom dulu. Kita copy, all copy. Kita pindahin ke si Jakarta Stock Exchange. Ini saya perbesar dulu. Ini adalah data Jakarta Stock Exchange. Sedangkan ini adalah data Telkom. Ya. Oh, ini ke bawah 3000 yang 22 ya. 2022. Yang kita gunakan cukup data closingnya aja. Data closing. Kemudian kita taruh di sini ya. Kita lihat data closingnya si Telkom. Sorry. Ini kita copy. Kita taruh di bawahnya. Ini, aduh, apa ya? Oke, ini adalah Telkom. Jakarta Stock Exchange. Ini adalah Telkom. Ngapain di situ? Ini aja deh. Kita hapus dulu. Oke, ini aja dipakai. Oke, ini kita delete. Ini kita delete. Oke, berapakah return dari IHSG? Adalah sama dengan ini kan bulan November ya, November dikurangin Oktober dibagi dengan Oktober. Ini wait a second, sama dengan ini dikurangin ini bagi ini. Kita bikin dulu bracketnya dulu ya, bracket. Dapetin nih returnnya. Ini adalah return dari market. Berapakah return dari Telkom? Return dari Telkom adalah ini dikurangin ini dibagi dengan ini. Oke. 0,05 dapat ke bawah. Set. Return dari market dan return dari Telkom. Pertanyaannya, berapakah betanya? Berapakah beta? Maka beta adalah covariance dari Telkom, sorry. Ini sebentar. Ini kita pindah ke bawah dulu. Oke. Beta sama dengan covariance. Oh, sebentar. Oke. Ini Ctrl Z, naikin dulu nggak apa-apa. Beta sama dengan covariance dari return Telkom, return market kurung dibagi variance.
dari market. 1,633. Ini adalah nilai beta dari Telkom. Ya, jadi betanya dapat 1,6. Metode kedua bisa menggunakan data. Nah, kalau data ini sebentar. Oke. Ini saya copy di sini. Ya, supaya ada table title di atas ya. Data dari data analisis, kemudian menggunakan regresi, di mana Y-nya adalah si Telkom, returnnya Telkom, enter, X-nya adalah returnnya si market, diberikan label, outputnya kita taruh di bawah. Oke. Maka kita dapatkan nilai betanya adalah 1,6. Ya, jadi sama ya. Dari hasil regresi 1,6 sebagai koefisiennya. Betanya, ini adalah beta koefisien dari market, return on market. Di sini betanya juga 1,6. Jadi dua metode menunjukkan hasil beta yang sama. Sampai di sini Pak Wendy, paham? Tadi nanya siapa ya? Ya, saya Pak. Kebayang Pak Wendy? Kebayang Pak, tapi saya mau tanya Pak. Ya. Itu artinya berarti betanya yang dicari betanya Jakarta Stock Exchange, bukan betanya Betanya Telkom. Telkom terhadap return Jakarta terhadap Exchange. Jakarta Stock Exchange. Oh. Kalau dia 1 berarti returnnya sama market sama kan? Iya. Kalau dia 1,6 berarti Telkom menggerakkan market. Lebih tinggi dia return Telkom daripada return market. Dialah yang menjadi market mover. Yang menggerakkan market karena returnnya lebih gede daripada market. Ada pertanyaan lagi Pak Wendy? Boleh minta Excel-nya ya Pak? Boleh. Ntar videonya juga saya share. Nonton lagi. Oh, ada videonya ya. Nanti video ini saya share lagi. Ya. Oke Pak, Pak. Oke. Jadi kita sudah dapetin beta. Kemudian berapakah capital asset pricing model? Adalah risk free ditambah beta dikalikan market dikurangin risk free. Nah. Oke. Kemudian bagaimana cara Anda menentukan apakah jadi gini. Sekarang kita dapetin misalkan tadi risk free. Risk free sama dengan berapa tadi? 6,1 ya? 6,1%. Kemudian market return berapa? Market return berapa? Kalau market returnnya tadi ini kan, ini sama dengan sum 6,8%. Secara tahunan ya, yearly ya, 6,8%. Return dari Telkom berapa? Sum 17,4%. Gede ya return Telkom ya. Nah, berapakah CAPM? CAPM sama dengan risk free. Sebentar. Kita data real aja deh. Surat utang negara berapa sekarang suku bunganya? Kalian tahu nggak? Kita cek. Sekitar 5-an Pak. www.google.com suku bunga surat utang negara 2021.
21 ya. Berapakah suku bunga surat utang negara? 5,5%. Ya, bulan Mei ya. 5,5%. Berarti risk free kita 5,5%. Market kita 6,8. Telkom 17. CAPM sama dengan berapa? Sama dengan risk free ditambah dalam kurung beta dikali dalam kurung market return dikurangin risk free, tutup kurung, enter. Maka CAPM sebesar CAPM, Capital Asset Pricing Model, yaitu batasan expected return terhadap Telkom, yaitu adalah 24%. Atau 25% ya. Oke. Nah, sekarang jadi rumusnya adalah tadi ya, sama dengan formula teks adalah risk free ditambah beta dikalikan return market dikurangin risk free. Ini yang menjadi rumusnya ya. Risk free-nya adalah 5,5 ditambah, oh ada salah jangan. Betul ya. 5,5 risk free tambah F16 beta dikalikan market 6,8. Oh salah nih. Harusnya market 18. Sorry. Oke, sorry ada yang salah hitung. Ini 18 nih harusnya. Market kan? Nah, 7,62. Jadi market dikurangin dengan risk free F17. Maka apabila Telkom return dari RI. Jadi kalau sekarang kita lihat RI adalah return dari Telkom adalah lebih besar daripada CAPM, maka ini buy. Kalau dia di bawah CAPM, ini artinya ini adalah overvalue ya. Overvalue artinya buy. Kalau dia berarti ini adalah overvalue. Sampai di sini semuanya. Araso? Paham? Sampai di sini. Wakarimaska? Mau tanya Pak Jerry. Silakan Pak Wendy. Open cam Pak. Oh iya ini posnya. Ini buat orang awam aja. Berarti kalau yang kita sebagai investor yang dilihat jatuhnya RI-nya ya Pak? Ya, RI itu adalah si Telkom kan 17,4 kan? Iya. Artinya ini return Telkom. Ya, ini adalah return saat ini ya, real ya, return di saat ini itu lebih besar daripada si CAPM atau CAPM-nya si Telkom. Capital Asset Pricing Modelnya Telkom sebagai acuan kita adalah 7,62. Dia resiko yang ditanggung oleh investor adalah 7,62. Sementara Telkom memberikan return 17,8. Bagus nggak? Bagus banget Pak. Artinya apa? Over value kan? Iya. Ini data real ya? Data real. Data real. Ini data real per hari ini. Jadi beli dong Pak ya? Sorry, bukan over value. Terbalik. CAPM-nya under value. Kita sisi CAPM ya. CAPM-nya masih under value. CAPM-nya masih under value. Berarti kita buy. Kalau dia RI-nya lebih kecil dari CAPM, maka dia kalau RI-nya dia di bawah, artinya CAPM itu overvalue. Nah, artinya sell overvalue. Ya. Nah, ini akan menjadi tugas Anda semua. Jadi saya tadi sudah share
bikin tugas untuk Anda semua, yaitu untuk assignment-nya adalah Hi students, Anda diharap untuk mendevelop jurnal, yaitu the investment decision investment decision di industri tertentu, misalkan ada industri kesehatan, industri telekomunikasi, industri perbankan, Anda pilih industrinya menggunakan capital asset pricing model method, ya, menggunakan the investment decision in industri yang Anda tetapkan using capital asset pricing method, ya, with the period adalah 2022. Oke. Inilah yang menjadi tugas Anda. Nanti saya akan bagikan. Apakah Anda mau pilih industrinya sendiri atau mau yang saya tentukan? Ya, nanti kita pikirkan. I have appointed the industry segment, nanti saya akan tentukan. Please identify the companies yang Anda cari company-company-nya di industri tersebut. Dan select your investment decision. Kira-kira Anda mau pilih bank mana? Bank Mandiri kah yang paling tinggi, yang paling Anda rekomendasikan, atau BRI? Kalau di industri perbankan ya, kalau di industri telekomunikasi, mana company yang Anda rekomendasikan? Nah, saya juga attach beberapa jurnal CAPM di sini. Kalau ini juga ada jurnal dari saya, juga ada, sebentar ya. Ada juga jurnal dari saya, ini sebentar, dari LinkedIn saya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Ini publication. Publikasi saya ini jangan lupa, ini juga menjadi rekomendasi untuk Anda gunakan. Ini sudah publikasi di Scopus. Nah, untuk hospital stocks ya. Ini untuk hospital stocks. Ini juga publikasi dari saya bersama Jolanda ya. Nah, jadi ini referensinya ini. Jadi nanti saya minta, saya akan bagi, ini adalah tugas individu ya. Tugas individu untuk Anda mendevelop your investment decision. Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oh ya, ini sudah saya bagi nih. Udah saya bagi ininya. Tugasnya, pilihan industrinya. Sebentar. Bukan sini deh. Jadi saya akan baginya nanti begini ya. Ini sebentar ya. Saya open dulu. Financial data ratio. Oke. Jadi kalau dari IDX itu ada data. Ini saya. Oke. Ini adalah kelompok industri, ini ada kelompok sub-industri. Jadi pembagiannya itu nanti begini. Untuk CAPM, nah ini dia. Ada yang berdasarkan absen. Ini absen 1 kan Aisela, 2 Aldo, segala macam ya. Ini ada pilihan nih. Untuk nomor 1 pilihannya adalah nomor 1 agricultural chemical, atau satu ada lagi dia bisa pilih lagi. Ada pilihannya ya. Nanti Anda bisa pilih nomor 1. Nih, atau general insurance. Company-nya apa saja? Anda lihat nanti di sini. Kalau misalkan dia agricultural chemical. Ini. Nah,
ada 2 company ya, kecil sekali ya. Kalau misalkan yang tadi ada misalkan airlines, ada 4 company ya. Nah, jadi Anda bisa pilih ya dari list yang di sini. Anda bisa pilih berdasarkan nomor absen Anda, it's your call mau pilih yang mana. Dari beberapa alternatif sub industri ya. Kalau misalkan dua-dua call, dua-dua siapa tuh? Sally. Bagiannya adalah call, atau bisa juga coba kita cek dua-dua apa aja. Dua-dua apa aja ya. Ctrl F. Ctrl F. Mana Ctrl F? Nggak keluar. Ctrl F. Ya, dua-dua cari aja nih, dua-dua. Nah, nanti tentukan company-nya, misalkan Call Industry. Tadi apa tadi namanya tadi si Sally? Call ya. Call Production ya. Oke. Nah, ini ada banyak nih company-nya. Oke. Nanti Anda tentukan, Anda hitung untuk masing-masing company mana yang layak untuk dibeli, mana yang layak untuk dijual. Kebayang semuanya? Berarti semua company ya, Pak? Semua company yang di dalam sub industri tersebut. Oke. Ya. Konsepnya seperti ini ya. Araso? Oke. Bapak mau tanya, Ya, silakan Titin. Gas itu dibuatnya dalam bentuk Excel seperti ini. Ini cuma working paper Anda saja. Tugasnya harus berupa jurnal. Seperti ini. Seperti yang tadi ya. Mana tadi? Ini jurnalnya. Nanti Anda bisa buka PDF-nya. Saya juga sudah cantumkan template untuk jurnal kok di tugas Anda itu di Google Classroom. Tinggal Anda nanti cek aja. Nah, seperti ini ya. Ini ada abstrak, ada introduction, kemudian ada objektif, ada metode yang digunakan, ya, kemudian ada teori, kemudian ada result, ya, kemudian ada return dari 5 stocks, ya, kemudian return dari masing-masing dari market, dari Jakarta Stock Exchange, dari company-company tersebut Anda hitung, dan Anda hitung CAPM-nya. Kemudian dari situ Anda bandingkan antara return dari perusahaan dan dengan CAPM-nya, return on equity. Kalau dia lebih besar, true, maka undervalued, maka buy. Kalau dia false, maka overvalued, maka sell. Kemudian ada yang menjadi ini juga dia menggunakan Python ya dia ya. Bukan pakai Excel ya regresinya, dia pakai Python nih. Dia menggunakan Python. Kemudian dia dan apa yang menjadi conclusion. Seperti itu. Kebayang Titin? Tapi ini template-nya nanti Anda sesuaikan lagi dengan tempat di mana Anda mungkin akan publish ya. Nah, atau sementara Anda pakai template yang ada saya berikan juga boleh. Ada di sini nih. Mana ya? Sebentar. Template, standar template-nya. Nah, jurnal CAPM. Ini ada banyak kok ini. Ya. Pastikan nanti Anda jurnal-jurnal ini Anda jadikan sebagai reference ya. Nah, ini juga banyak model kok. So tidak ada template yang baku, just make sure Anda pakai salah satu standar yang ada di sini. Gitu. Kebayang Titin? Iya Pak, kebayang. Oke. Nah, ini assignment-nya sudah keluar ya. Sambil
sambil kuliah. Oke, no worries. Oke, itu dengan CAPM. Mau tanya Pak, Ya, itu Pak pakai Wendy. bahasa Indonesia nggak apa-apa kan Pak? Bahasa kalau mau bikin jurnal di bahasa Inggris, Pak. Di publikasi sekarang nggak ada yang terima bahasa Indonesia, ditolak-tolakin. Ya. Sementara pakai Google Translate juga nggak apa-apa. Tapi kalau Anda kan literatur kan banyak tuh. Literatur kan banyak, tinggal diadopsi aja. Tapi jangan satu literatur yang Anda adopsi, ntar Turnitinnya kena. Kombinasi dari beberapa literatur Anda adopsi, nanti supaya Turnitinnya nggak kena gitu ya. Kebayang Pak Wendy? Iya Pak. Oke. Gimana? Merasa Waktunya udah lama kan Pak? kenapa? Waktunya udah lama nggak apa-apa kan? Boleh. Yang penting sebelum UTS Anda sudah presentasi ya. Oh, Jadi kita ada waktu sekarang minggu ketiga kan? Ya minggu kelima boleh lah, 2 minggu atau minggu keenam sebelum kita UTS ya. Kalau enggak ntar nilainya nggak keluar kalau nggak ada presentasi kan? Oke. Tugas Pak, ya, saya Ria. mau bertanya, Silakan. itu dihitungnya menggunakan Python juga? Bagaimana? Kita ngitungnya pakai Python juga? Enggak lah, pakai Excel tadi saya terangin aja. Oh, pakai Excel aja? Iya, kan Oke, sudah baik, bisa Pak. kan? Kalau mau pakai Python mau Ria? Enggak, soalnya kan saya lihat di jurnal kan tadi pakai Python. Oh iya. Maksudnya kan pakai Bapak. Itu memang kalau dia itu kuliahnya memang pakai Python itu dia. Di kelas sayanya dia pakai Python. Tapi kalau Anda mau pakai Python juga boleh, nggak ada masalah. Insya Allah Pak, kalau sanggup. Pengen pakai Python? Jangan Pak, Excel dulu aja. Nggak, bukan. Sudah bisa belum Pythonnya? Belum. Ya harus kuliah dulu. Iya. Oke. Pakai Excel dulu aja, gampang. Oke. Jadi itu capital asset pricing model. Apa yang menjadi advantage? Ya, bahwasanya kita ada mengadjust kepada systematic risk yaitu beta, dan disadvantage-nya adalah expected market risk itu dia vary over time. Jadi nggak kayak risk free ya. Risk free kan dia tetap. Kalau market risk itu dia selalu volatile. Ya. Nah, ini contoh lagi cara menghitung cost of equity ya, bersama lah ya. Oke. Berikutnya adalah setelah cost of equity, berikutnya kita masuk ke dalam cost of debt. Cost of debt adalah required return. Ya. Berdasarkan liabilities. Aset sama dengan liability plus equity. Kita dalam area liability saat ini. Biasanya kita fokus kepada cost of long term debt. Kalau short term debt biasanya itu kan account payable, itu short term. Kalau cost of debt di sini kita lebih fokus kepada long term debt. Metode pertama required return-nya itu kita compute menggunakan yield to maturity. Metode kedua menggunakan bond ratings. Jadi ketika kita mengeluarkan surat utang, corporate bonds, nah ini topik di chapter 20-an ya, corporate bonds, nah itu berdasarkan bond rating. The cost of debt bukan the coupon rate, bukan coupon rate-nya. Ya. Jadi kita jelaskan seperti ini. So, contoh. Cost of debt. Misalkan kita mengissue corporate bonds, obligasi, dengan jangka waktu 25 tahun sampai mature. Dimana kita kalau mature berarti kita mengembalikan pokok. Nah, kupon rate-nya adalah misalkan 9%. Yang mana kupon dibayarkan semi annual, artinya setiap 6 months. 6 months sekali. Jadi setahun 2 kali semi annual. Bond itu sekarang dijual dengan harga $908. Ya. Untuk harga
harganya adalah $1.000 dijual at 908 at discount. Artinya dia at discount. Berapakah cost of debt? Nah, jadi kalau kita menggunakan Excel, kita dapatkan nilai face value, artinya nilai awalnya itu adalah $1.000. Kemudian price-nya adalah 908 at discount. Maturity 25 tahun, coupon rate 9%. Berarti future value-nya dia. Nah, ini perkuliahan chapter 5 ya. Time value of money. Future value-nya dia adalah ketika maturity dia adalah 1.000. Present value saat ini adalah 908. Ya. Kemudian NPR ini 50. Ini adalah 9% dibagi 2. Oh ya, karena dia kuponnya dia adalah 9%, dibagi 2 berarti 4,5% ya. Dikali 1.000. Jadi kupon rate untuk pembayaran kupon rate setiap 6 bulan. Kupon rate ini semacam return ya, return bulanan, yaitu $45. Rate-nya dia adalah 5% secara semi annual. Berarti kalau secara annual adalah 5 dikali 2, yaitu 10%. Nanti saya akan share kan di Google Classroom ya untuk Excel-nya ya. Karena ini menggunakan function semua ya. Function, bukan menggunakan rumus, ini udah pakai function ya di Excel. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terhadap cost of debt. Nah, kemudian tadi sudah ada cost of equity, cost of debt. Ya, sekarang kita masuk kepada the weighted average cost of capital. Liability plus equity. Di dalam weighted average cost of capital, artinya financing menggunakan liability dan equity. Ya. Berarti kedua-duanya dipakai. 50-50, 30-80, you name it. Keduanya dipakai. Apabila keduanya dipakai, kita bisa menggunakan cost of capital yang mana ini merupakan average dari liability dan equity ini sebagai required return terhadap firm aset kita. The weight are determined by how much of each type of financing is used. Misalkan ini 30%, ini 70%. Jadi komposisi liability dan equity menentukan kepada required return terhadap weighted average cost of capital. Contoh. Misalkan Anda memiliki equity sebesar 500 dan debt sebesar $475. Jadi dalam financing kepada aset Anda menggunakan equity sebesar $500 dan debt sebesar $475. Berapakah capital structure weight Anda? Maka kalau kita secara value-nya kita lihat adalah 500 tambah 475, 975. Berapakah equity? Equity adalah 500 per 975, sama dengan 51%. Berapakah debt? Debt adalah 475 per 975, sama dengan 48%. Inilah yang menjadi weight ya, terhadap financing Anda, capital structure Anda. Nah, WACC adalah weight dari equity ditambah return dari equity
dikali return on equity ditambah weight dari debt dikali return dari debt dikali 1 minus dari corporate tax. Ya. Kenapa tax termasuk di sini? Karena setiap transaksi yang menggunakan debt maka dia akan terkena tax. Sedangkan di dalam return on equity kenapa nggak ada tax? Karena transaksi menggunakan stocks itu debt tax free, tidak terkena tax. Ya. Jadi berapa jumlah equity-nya? Yaitu tadi 475. 500 ya. 500 dibagi 975. Dikali return on equity-nya berapa? Ditambah return on equity tadi berapa? Belum ditulis ya. Ditambah debt-nya tadi 475 dibagi 975 dikali return on debt dikali 1 minus tax. Itulah yang menjadi hasil WACC. Ya, misalkan equity-nya 50 million. Oh, apa ini? Oke. Misalkan equity-nya 4 billion. Debt-nya 1,1 billion. Maka value-nya adalah 5,1 billion. Nah, weighted of equity adalah 4 dibagi 5,1 sama dengan 0,78 atau 78%. Sementara weight dari debt adalah debt-nya 1,1 dibagi 5,1 sama dengan 21% atau 22%. Berapakah WACC? Weighted average cost of capital sebagai required return adalah 78% dikali return on equity. Berapakah return on equity? Return on equity-nya adalah ini tadi. Dihitung lagi. Sama dengan risk free ditambah beta dikalikan risk market dikurangin risk free. Didapetin risk free-nya 5%. Coba lihat. Risk free-nya 5%, betul. Market risk premium yaitu IHSG dikurangin return free-nya sama dengan 9%. Artinya kalau market risk premium ini sudah return market dikurangin risk free ya, sudah premiumnya ya. Nah, maka didapatkan 5 ditambah 1,15 dikalikan 9 sama dengan 15,35. Jadi kita dapatkan return on equity-nya 15,35, berarti WACC 78 dikali 15,35 sebagai return on equity. Kemudian weight dari weight dari debt adalah 2175%, 22% dikalikan cost of debt. Cost of debt-nya berapa? Cost of debt-nya adalah harus pakai function lagi. N-nya 30, kenapa? Karena dia ada 15 tahun maturity dan dia semi annual dikali 2 berarti 30 tahun, 30 kali bayar. Present value-nya dia minus 1,1. PMT-nya dia 45. Ya, karena coupon rate-nya 9 bagi 2 kali 4,5. Future value 1000, maka compute yield to maturity 3,9 dikali 2 berarti 7,8. Berarti cost of debt adalah cost of debt adalah 7,8. Kalau dikalikan dengan 1 dikurangin tax 0,4, corporate tax-nya 40%, maka cost of debt-nya adalah 4,712 setelah dikalikan tax. Kalau di sini berarti kita sudah dikalikan
dengan ini adalah corporate debt-nya, cost of debt-nya adalah 4,712, sudah dikalikan tax ya. Jadi tadi kan harusnya kan 7, artinya cost of debt-nya adalah 7,854 ya. 7,854 dikalikan 0,7854. Sorry, berapa tadi? 7,8% ya. 7,8% dikalikan 1 minus corporate tax 0,4 sama dengan ini ditambah ini sama dengan 13,06. Maka WACC sama dengan 13,06. Inilah yang menjadi discount rate dari NPV-nya nanti. Jadi kalau NPV-nya itu adalah 100 ditambah 10 dibagi 1 plus 0,13 pangkat 1 ditambah 10 dibagi bla 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 pangkat 2. Nah, nilai WACC di sini sebagai discount rate terhadap cash flow-nya nanti untuk menghitung net present value dari project tersebut. Kalau menggunakan WACC. Kalau menggunakan cost of equity, tadi dia menggunakan cost of equity atau cost of debt menggunakan 7,8%. Ya. Jadi kalau dia WACC dia 13%, menggunakan cost of debt dia menggunakan 7,8%, menggunakan CAPM dia sebesar 15,35%. 15,35% sebagai discount rate untuk penghitungan NPV-nya. Sampai di sini. Wakarimaskah? Wakarimaskah? Sukoshi, Zenbu, atau Zenzen wakarimasen? Titin, Ria, Wendy. Kenapa hening semua ya? Bingung, Pak. Pusing, Mbak. Pusing kah? Pusing, Pak. Pusing, Pak. Hari ini makan MSG nggak? Pak, rumusnya banyak banget. Nggak ada rumus di sini. Ini sederhana semua kok. Iya tadi. Konsep berpikirnya paham nggak? Ada. Konsep berpikirnya untuk menghitung discount rate itu ada 3 macam. Apabila kita menggunakan debt, cost of debt, menggunakan equity, cost of equity atau CAPM, kalau kedua-duanya menggunakan WACC, kombinasi. Ya, itu konsepnya. Nida, paham? Masih rada bingung, Masih Pak. ada bingung, nanti nonton lagi ya. Oke, nah itulah topik kita malam ini. Ya, untuk menghitung cost of equity, cost of debt, dan WACC. Ya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Silakan. Any questions? Tidak ada pertanyaan? Waduh, luar biasa ya tidak ada pertanyaannya. Udah pada ngebul semua kah kepalanya? Udah pada berasap kah? Udah, Pak. Oh, oke. Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke post test. Sebentar.